menentukan antonim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, kali ini kita akan belajar antonim. Ayo kita pelajari bersama. Antonim merupakan kata yang memiliki arti yang berlawanan atau bertentangan dengan kata-kata yang lainnya. Antonim juga disebut sebagai lawan kata atau perlawanan kata. Antonim kata dalam suatu kalimat harus disesuaikan dengan isi kalimat tersebut. Contoh, dataran itu tinggi berantonim dengan dataran itu rendah. Kemudian, orang itu tinggi berantonim dengan orang itu pendek. Dapat kita lihat di sini bahwa kata tinggi berantonim dengan rendah dan pendek. Akan tetapi, dalam penggunaannya di dalam kalimat harus disesuaikan, yaitu untuk dataran dapat menggunakan kata rendah, akan tetapi untuk orang akan lebih cocok jika menggunakan pendek. Contoh selanjutnya, halaman rumahku sempit berantonim dengan halaman rumahku luas. Jalan itu sempit, jalan itu lebar. Terowongan itu sempit, terowongan itu longgar. Di sini berarti kata sempit berantonim dengan luas, kemudian kata sempit juga berantonim dengan lebar, dan kata sempit juga berantonim dengan longgar. Akan tetapi penggunaannya harus disesuaikan dalam kalimatnya. Sempit untuk rumah akan lebih pas jika diantonimkan dengan luas, sedangkan sempit untuk jalan akan lebih pas jika diantonimkan dengan lebar. Dan sempit untuk terowongan lebih sesuai jika diantonimkan dengan kata longgar. Karena jika diganti dengan terowongan itu luas, terowongan itu lebar, jelas tidak cocok. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam suatu kata dapat memiliki lebih dari satu antonim. Contoh, ceria berantonim dengan muram, murung, sedih. Gerah berantonim dengan nyaman dan sejuk. Menyala berantonim dengan padam, mati, sirep. Kerap berantonim dengan jarang, renggang, sedikit. Namun perlu diingat bahwa penggunaannya harus disesuaikan dengan kalimatnya. Adapun yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal antonim adalah sebagai berikut. 1. Harus disesuaikan dengan kalimat. Ya, misalnya tadi ya ada tinggi berantonim dengan rendah, juga berantonim dengan pendek, tetapi untuk orang pendek, sedangkan untuk dataran dapat menggunakan kata rendah. Yang kedua, jangan sampai terjebak bukan mencari antonimnya, tetapi malah mencari sinonimnya. Nah, ini jika terjebak seperti ini tentunya jawabannya akan tidak sesuai. Untuk mempelajari antonim lebih lanjut dan contoh-contohnya akan disampaikan oleh Umar dan Ihsan. Silahkan disimak. Ihsan, tahukah kamu antonim dari hidup? Tahu. Antonim dari hidup adalah mati. Terus, kalau duduk, antonimnya apa? Ya, berdiri. Gelap antonimnya
terang. Berlari antonim berjalan. Pintar anton bodoh. Rajin malas. Kaya miskin. Awal akhir. Besar kecil. Naik turun. Mahal murah. Atas bawah. Kanan kiri. Segar layu. Protagonis antagonis. Pertama terakhir. Jujur bohong. Lembut kasar. Cepat lambat. Surga neraka jauh. Dekat keluar. Masuk tebal tipis. Lapar kenyang. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut, yaitu contoh dalam soal ujian. 1. Setiap peristiwa ada hikmahnya. Kita harus bisa mencari hikmah di balik suatu musibah. Antonim kata musibah dalam kalimat tersebut adalah A. Keberuntungan, B. Kebahagiaan, C. Berkah, dan D. Mujur. Dalam Kamus Thesaurus, kata berkah itu berantonim dengan musibah. Maka di sini antonim musibah adalah berkah, sehingga jawabannya adalah C, berkah. Jadi antonim kata musibah adalah berkah. 2. Seorang ibu tampak gelisah sambil menggendong anaknya. Lawan kata gelisah adalah, dalam soal seperti ini akan lebih tepat jika kita memasangkan atau menggantikannya satu persatu. Misalnya, seorang ibu tampak gelisah sambil menggendong anaknya. Seorang ibu tampak gelisah. Antonimnya jika diganti dengan tenang atau lawannya, maka akan sesuai. Tetapi jika diganti dengan tentram, damai, dan bahagia itu kurang sesuai dengan lawan gelisah. Maka lawan kata gelisah di sini yang paling tepat adalah tenang, yaitu A. 3. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang melimpah. Hingga saat ini, ilmuwan masih terus mencari jenis hewan dan tumbuhan baru. Selain hewan dan tumbuhan baru, ditemukan juga beberapa jenis hewan yang terancam punah. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat sedikit dan tingkat perkembangannya yang lambat. Antonim kata punah pada paragraf tersebut adalah, jika menemukan soal seperti ini, sebenarnya kita bisa langsung ke ini, antonim kata punah. Akan tetapi kadang jawaban kita bisa terjebak jika tidak memahami kalimatnya dulu, karena antonim juga harus disesuaikan dengan kalimatnya. Di sini, kata punah, jika diantonimkan dengan berkembang, itu kurang tepat. Dengan tunas juga kurang tepat. Tapi dengan kata lestari, itu akan tepat. Abadi juga kurang tepat. Karena jika punah, berarti itu sudah tidak lestari lagi. Ya. Maka, antonim kata punah yang paling tepat adalah C, yaitu lestari. Berikutnya nomor 4. Kasus corona di Indonesia setiap harinya terus meningkat. Peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh beberapa hal.
Berkumpulnya massa salah satunya. Hal ini dapat terjadi di tempat umum dan tempat bekerja. Antonim kata meningkat adalah kata meningkat dalam kamus Thesaurus itu berantonim dengan kata menurun. Sehingga jawaban yang paling tepat antonim kata meningkat adalah A, menurun. Kita lanjut dengan nomor 5. Membatasi protein hewani serta mengurangi gula dan camilan yang manis-manis. Antonim kata mengurangi dalam kalimat di atas adalah A, membatasi, B, menambah, C, menghindari, dan D, mencegah. Antonim mengurangi. Mengurangi dalam kamus Thesaurus Bahasa Indonesia itu berantonim dengan menambah. Maka antonim kata mengurangi di sini adalah menambah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Semoga sukses belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.